Hai semuanya, ketemu lagi dengan Ami dalam Ami mengulas buku. Dan episode ini saya akan mengulas buku berjudul Don't Be Angry Mom. Buku ini tuh buku yang saya lagi perlukan karena Salam yang di usia 2 tahun 3 bulan ini terkadang tiba-tiba emosinya naik. Dan sebagai orang tua, saya membutuhkan buku ini sebagai pendukung what should I do untuk mengatasi marahnya dia atau tantrumnya dia. Seperti apa ulasannya? Saksikan terus ya. Buku yang ditulis oleh Dr. Nurul Afifah atau biasa disapa di Instagram @bundatalk ini merupakan buku yang bestseller loh. Nah, di dalamnya ada 6 bab. Seperti ini daftar isinya. Bab apa saja? Yang pertama itu for parents, salurkan kemarahan dengan benar. Lalu bab penyebab marah, lalu dampak marah bagi anak dan orang tua, kendali marah, marah pada anak normalkah, dan bab terakhir cara mendisiplinkan anak. Setiap babnya itu akan dimulai dengan seperti ini. Gimana? Iya. Nah, pada dasarnya marah itu adalah luapan emosi yang manusiawi, seperti juga dipaparkan dalam buku ini. Oleh karena itu, para pembaca sebenarnya diantar di bab 1 untuk memahami apa itu marah dan bagaimana menangani kondisi ketika lagi marah. Tapi sebagai pendidik atau orang tua atau siapapun kita yang banyak berkecimpung dengan anak, memahami bagaimana marah yang boleh, bagaimana marah yang tidak boleh. Karena di sini jelaskan tuh kan, lihat nih, terbaca. Marah itu beda tipis dengan pemarah atau tukang marah-marah. Seperti apa? Ada penjelasannya di dalam. Nah, di bab selanjutnya dijelaskan tentang penyebab internal dan eksternal seorang marah atau orang tua marah. Penyebab internalnya misalnya karena kelelahan atau mengantuk. Lalu penyebab eksternalnya misalnya mood swing, misalnya perempuan lagi menstruasi, lalu rasa takut ketika anak jatuh, rasa takut ketika anak kepanasan misalnya, itu bisa menjadi faktor eksternal. Penyebab eksternal lainnya adalah orang tua memiliki ekspektasi yang tinggi pada anak atau orang tua kurang memahami perkembangan anak itu sendiri. Marah bisa memberikan dampak buruk buat anak dan orang tua. Dampak buruk bagi anak bisa bersifat psikis, bisa juga bersifat fisik. Nah, di bab ketiga, kendali agar tidak marah, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama tentu bersyukur dan bersabar. Dijelaskan di sini ada banyak sekali orang di luar sana yang menghabiskan uang untuk bisa mendapatkan anak. Jadi ketika kita sudah dianugerahi anak, kita harus bersyukur dan bersabar atas apa yang terjadi. Lalu yang kedua adalah me time plus. Ya, as a mom, sebagai seorang ibu, kita harus tuh punya waktu atau menyempatkan diri buat me time sesuai dengan hobi kita. Misalnya jalan-jalan di sini bukan sekedar pergi mall atau belanja di mana gitu ya, tapi jalan-jalan keluar. Kalau saya sih biasanya sekedar ambil motor terus jalan ke mana terus pulang, itu cukup buat jadi me time. Jadi me time plus ini perlu dilakukan sebagai jalan buat rehat sejenak dari kelelahan mungkin, dan setelah itu bisa membuat energi kita semakin kembali. Itu sih. Lalu poin ketiga adalah fokus pada kelebihan anak. Karena terkadang ketika anak melakukan sedikit sekali kesalahan, yang kita lihat adalah kesalahan tersebut. Nah, di sini diberikan contoh misalnya seorang anak yang kelihatannya manja. Tapi sebenarnya kenapa kita tidak fokus bahwa manjanya anak ini adalah gambaran bahwa bonding anak dan orang tuanya itu sangatlah dekat. Terus contoh lain adalah ketika anak susah diatur. Kenapa kita fokus pada susah diaturnya? Kenapa kita tidak fokus pada anak ini adalah sosok leader yang
tidak suka diatur, yang maunya mau ngatur. Jadi di sini diajarkan untuk lebih memahami sikap anak, kelebihan dari anak. Wah, cantik sekali, ada burung di sini. Terbang 1 2 3, ada 3. Nah, selanjutnya adalah berpikir positif. Masih banyak lagi sih tips-tips detail yang ada di bab 3 ini untuk melakukan kendali atas marah kita. Nah, di sini di bab 5 ini dijelaskan seperti ini, tanda-tanda marah yang tidak normal pada balita, lalu pada anak-anak usia 5 sampai 12 tahun, lalu penyebab tanda-tanda marah pada remaja. Anak itu marah karena sebagai ungkapan rasa ingin tahunya yang kuat, karena orang tuanya terlalu banyak melarang, lalu karena kedekatan kedua orang tua dan anaknya yang kurang, dan mungkin menghadapi situasi yang tidak nyaman ya. Biasanya Salam kayak gitu juga sih, misalnya kami lama duduk nongkrong di mana atau lagi ada kegiatan apa, mungkin dia mengekspresikan rasa tidak nyamannya itu dengan menangis atau dengan menunjukkan sikap rewelnya. Nah, di dalam buku ini, tepatnya di halaman 112 juga dijelaskan tentang inilah cara untuk meredam marah pada anak. Yang pertama, kita diminta untuk mempelajari faktor marahnya seorang anak. Lalu perlu untuk melatih ketegasan dan memberikan contoh sikap tenang padanya. Nah, di sini juga ada poin mengurangi paparan model agresif, misalnya tontonan-tontonan yang berbau kekerasan, baik itu di YouTube mungkin atau di televisi, mendengarkan anak dan merangkulnya karena rangkulan dari seorang ibu atau ayah, apalagi ibu ya, bisa memberikan ketenangan. Ibu perhatikan. Nah, di bab terakhir ini dijelaskan tentang bagaimana cara mendisiplinkan anak dan hal-hal yang harus diperhatikan dalam mendisiplinkan anak. Menurut saya sebagai pembaca, tadi saya bahasakan di awal bahwa saya sangat membutuhkan buku ini karena di dalam ternyata tidak hanya teori berdasarkan pengalaman dari Dr. Nurul Afifah ini, tapi juga berdasarkan berbagai praktek keseharian. Jadi di sini tuh lucu, dijelaskan contoh ketika seorang ibu marah, dia mengendalikan emosinya dengan mengambilkan cermin pada anaknya, lalu diperlihatkannya pada anaknya sampai dan bertanya seperti ini sih, coba lihat mukamu kalau marah. Anak itu akhirnya tidak jadi marah, dan yang ada anak itu akhirnya tertawa. Ini salah satu bentuk kendali emosi yang akhirnya mengarahkan kita pada arah yang lebih positif, tidak hanya bagi anak itu sendiri tapi juga bagi orang tua. Jadi ya, di dalam buku ini ada banyak sekali teori dan juga praktek yang bisa menginspirasi pembaca, khususnya ibu, untuk tidak menjadi tukang marah-marah atau pemarah. Yang menarik selanjutnya adalah tentang isi dalam buku ini, warna dalam buku ini, warna font yang membuat buku ini jadi lebih menarik dan tidak membosankan. Juga ada banyak kutipan motivasi, misalnya parenting itu tak hanya tentang tujuan, tapi bagaimana kita dan anak menjalani prosesnya dengan baik. Selamat mengarungi kehidupan membersamai anak, moms. Tetap semangat karena banyak tantangan, tapi tantangan itulah yang membuat seorang ibu menjadi sosok yang kuat. Buku ini saya rekomendasikan khususnya untuk para ibu di luar sana yang ingin belajar terus tentang mengelola emosi dengan baik. Nah, semoga ulasan buku hari Jumat ini bermanfaat dan tetap semangat membaca. Sampai jumpa di Ami Mengulas Buku episode selanjutnya. Sampai jumpa. Nanti datang lagi. Datang kemana? Datang ke video. Ke video. Oke. Salam suka baca buku itu? Tidak. Kenapa? Karena
Sini ada kapal. Ada kapal.